Kita masih menunggu teman-teman kita, ya Pak dan Ibu. Mudah-mudahan beliau segera hadir ini. Di room ini baru 7 orang, jadi teman kita yang belum hadir, berarti lagi ini, sekarang sudah 9, berarti teman kita yang belum hadir ini lagi berapa orang ini ya Pak dan Ibu? Pak Beni belum masuk nih. Iya. Kita nunggu beberapa menit aja dulu biar klop. Walaupun dari segi waktu ini sepertinya memang kita sudah memulai kan begitu Pak dan Ibu. Sambil saya menyiapkan apa yang harus kita coba koordinasikan, yang mudah-mudahan beberapa menit kita tunggu barang 2-3 menit lah dulu Pak dan Ibu. Sekarang November, penuh dengan kegiatan yang luar biasa ya Pak dan Ibu ya. Iya Bu. Lihat Bu. Bu. Ceritanya. Kemarin apalagi coba ya, ikut UN tapi gagal Bu di apa? Di apanya Ibu? Dicoba. Nggak masuk di 5 besar Bu, cuma 10 besar. Hebat dong. Kan sudah luar biasa itu, sudah 10 besar kan. Benar, mencoba Berapa Bu. yang diajak bersaing? Berapa Pak Santari, lupa pula Bu, berapa banyak juga Bu. Banyak Bu. Ada 1.200 gitu ya Pak ya? Iya, kalau saya nggak masuk 10 besar, saya video kepanjangan, disuruh memperbaiki, saya lupa habis waktu. Bu Elvila luar biasa, mantap. Tapi gagal jadinya Pak. 10 besar itu kan sudah luar biasa. Sudah mantap, ya. Ada teman-teman yang lain yang barangkali mengikuti kegiatan ya? Iya Bu. Tambahan. Tapi kan Ibu masih muda, kesempatan untuk mencoba masih panjang kan? Masih ada kesempatan lagi. Usia Ibu sekarang berapa? Ya Bu. Usia Ibu sekarang berapa? Saya enggak muda lagi Bu, udah 55 Ibu. 55 yang muda Bu. Iya, nanti kan ada kesempatan untuk memperpanjang lagi Ibu. Seandainya Ibu di posisi menjadi pengawas kan. Mudah-mudahan itu. Untuk menginspirasi apa rekan-rekan sejawat Bu. Jadi ngikut juga ikut ya Bu. Kita ikut, yang tua ikut juga ya. Ya Pak Santari. Kira-kira letak kegagalannya di mana Ibu? Di verifikasi data bukan wawancara. Sudah kita diwawancara kan Bu. Apa yang kita sampaikan diverifikasi ke wali murid Bu. Wali muridnya ditanya diam aja. Divalidasi data. Ada enggak Ibu ini melakukan ini gitu-gitu. Gitu Bu. Saya kira juga di bagian itunya yang ini ya. Iya. Ya juga yang jelas kekurangan saya lah Bu. Karena kekurangan saya makanya enggak berhasil Bu. Ya, berarti Ibu sudah merefleksikan diri, artinya sudah tahu kekurangannya kan begitu Ibu Pak. Luar biasa ini. Mudah-mudahan ada kesempatan ke depan.
Ikut ini Pak, Bu, ikut merayakan kan Bu. Siapa lagi kalau enggak kita yang merayakan ya Bu. Ya Pak Santari. Ikut Betul serta yang sekali. penting ikut Ya. andil. Kami bersama Pak Santari ikut Bu. Oh, Kalau saya nggak masuk Bu, udah tereliminasi karena videonya terlalu panjang. ya. Oh, Ya 10 menit Pak maksimalnya Pak. iya, saya masukkan 30 menit di Oh suruh alah. memperbaiki. Iya, iya. Saya lupa banyak kegiatan di sekolah kan sama di kecamatan. Begitu buka sudah habis waktunya. Iya, Pak dan Ibu, ini sepertinya teman-teman kita sudah mulai bertambah. Iya. Lagi siapa yang belum hadir ini? Apa ada yang tahu Pak dan Ibu? Siapa teman kita belum hadir? Ada Bu. Bu Nartianis kayaknya. Coba saya telepon Bu Nartianis. Oke, ini beliaunya sudah masuk ini. Oh, udah ya Bu. Oke. Iya, berarti sudah lengkap teman kita. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, rahayu semuanya Pak dan Ibu. Bu, Yang pertama, barangkali kita patut memanjatkan puji syukur di tengah-tengah situasi kita kan begitu, kegiatan kita yang luar biasa padatnya, Ibu Bapak sudah mampu memanage diri sehingga Ibu Bapak bisa dalam kondisi yang maksimal menghadapi situasi dan kondisi apapun, kan begitu Pak dan Ibu. Mari kita selalu bergandengan tangan di tengah situasi kita yang tentu saja tidak bisa kita pungkiri, sangat menumpuk beban tanggung jawab kita, tapi kita mampu melampaui dengan sangat luar biasa. Apalagi saya dengar tadi di tengah-tengah kesibukan Ibu Bapak sudah mencoba kan gitu, mencoba sejauh mana kita mampu bersaing dengan kondisi yang barangkali mungkin bagi Ibu Bapak menjadi catatan untuk perjalanan penyempurnaan diri. Luar biasa nih Pak dan Ibu, saya apresiasi ini semuanya. Bapak dan Ibu, izinkan saya mohon maaf karena Ibu Bapak saya ajak untuk mendahului dari segi jadwal karena terus terang aja besok pagi sekali saya sudah harus ke luar kota, ke Jogja, ada kegiatan sehingga saya tidak bisa mengajak Ibu Bapak di kondisi jadwal yang semestinya. Tapi karena ini rukol yang mana kita bisa saling berbagi waktu dan kegiatan, kita bisalah mendahulunya. Tentu dengan harapan kan lebih baik jadinya kan begitu Pak dan Ibu. Ibu Bapak kan bisa punya kesempatan kan untuk Bapak dan Ibu barangkali bersama-sama menyempurnakan apa yang harus dilakukan di sesi yang kedua. Sehingga barangkali ya luar biasa ini pengalaman kita. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu ini adalah hari yang tentu melelahkan kan begitu. Menghadapi situasi Ibu Bapak yang harus membersamai para Bapak dan Ibu JGP di bawah fasilitasi Ibu Bapak, juga Ibu Bapak harus menyelesaikan tugas dan tanggung jawab Ibu Bapak di LMS. Harapan saya sih semua berjalan sesuai dengan apa yang menjadi catatan kita untuk membenahi ya begitu Bapak dan Ibu. Nah kaitannya dengan kondisi sekarang Pak dan Ibu, kembali saya mengingatkan ini adalah sesi pertemuan kita di dunia maya, nah begitu secara langsung melalui Jmeet adalah pertemuan yang ketiga, yang terakhir barangkali. Betul Pak Beni, yang terakhir ya. Mudah-mudahan ini kita selalu ketemu. Terima kasih bagi Pak dan Ibu yang sudah mengikuti IG saya juga bisa mengikuti IG Ibu Bapak sehingga sepertinya kita bisa saling menginfokan keberadaan kita masing-masing kan begitu Pak dan Ibu. Mudah-mudahan nanti saya tunggu ini kedatangannya di Bali nih Pak dan Ibu ya. Siap Bu. Iya saya tunggu loh. Oke Bu, kami gas ke sana Bu. Bagaimana Pak? semoga kami ke sana Bu ya.
Ya tergantung Pak Beni kan Ibu. Mudah-mudahan ini ya Bapak. Kami perginya sama Pak Beni, Bu. Oke Bu, oke. Oke Pak Ibu, izinkan saya sedikit terhadap apa yang harus kita untuk koordinasikan begitu kaitannya dengan modul 3.1 yang mana seperti kita ketahui bersama untuk modul ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan terkait dengan kondisi Ibu Bapak yang bersama-sama harus dipahami untuk kita bersama-sama mengikuti alur kan begitu, alur sesuai dengan apa yang menjadi harapan di modul 3.3 ini. Nah, kembali barangkali kondisinya tidak jauh beda dengan apa yang kita ketahui kaitannya dengan bagaimana Ibu Bapak merancang proses ke arah rukol sesi yang kedua, baik di modul 1.4 ataukah mungkin 2.3 kan begitu. Arahnya barangkali seperti itu kondisinya, tetapi materi yang harus kita lakukan barangkali ada hal-hal yang menjadi penekanan kita di masing-masing modul. Nah, seperti kita pahami bersama Mbak dan Ibu, ruang kolaborasi modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Nah, ini menjadi salah satu hal untuk kita bersama-sama stressing kan begitu. Kaitannya pemahaman kita terhadap modul 3.3 ini. Bagaimana modul-modul yang sebelumnya? Pertama sekali di modul 3.1 maupun 3.2. Tentu tidak bisa kita kesampingkan hal itu. Oleh sebab itulah di sesi 1 kita bersama-sama mencobakan untuk melihat sejauh mana modul yang harus kita pahami bersama. Kita ketahui seperti ini kondisi modul, ada kompetensi lulusan yang perlu Ibu Bapak tuju, yang mana Ibu Bapak diharapkan mampu kan gitu. Mampu mengapa? Mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Mohon ini menjadi salah satu hal yang perlu kita garis bawahi Pak dan Ibu, sehingga apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Ibu Bapak pada waktu menyelesaikan sesi ini adalah menjadi catatan yang tidak bisa kita kesampingkan karena kompetensi lulusan yang menjadi tujuan utama kita. Nah, setiap modul barangkali Ibu Bapak sudah sangat memahami ada capaian secara umum dan juga ada capaian secara khusus. Adapun capaian modul secara umum ini Bapak diharapkan mampu kan begitu mempraktekkan tahapan pengelolaan program sekolah yang berdampak pada yang kedua, Ibu Bapak diharapkan mampu mengembangkan kepemimpinan murid melalui berbagai cara. Kemudian di capaian khusus seperti apa? Ada 5 hal yang menjadi catatan kita. Yang pertama, Ibu Bapak diharapkan mampu menunjukkan keterampilan menganalisis data untuk menentukan prioritas masalah dan kebutuhan di sekolah Ibu Bapak. Yang kedua, Ibu Bapak diharapkan mampu menunjukkan pemahaman mengenai bentuk-bentuk program dan strategi dalam memilih bentuk program yang efektif dan penuh dengan kebutuhan. 7 lah. Dengan apa Ibu nanti. Tapi setelah dibunyikan menjadi kebutuhan untuk pengembangan program sekolah gitu. Ada outbound. Nah, ini menjadi Nanti ke Isra ya acaranya ya. Benar acaranya. Biar diketik juga.
Yang selanjutnya Ibu Bapak diharapkan mampu menerapkan tahapan pengelolaan program Ini dia yang Ron. efektif dan berdampak serta mengevaluasi praktek yang selama ini dijalankan oleh Ibu Bapak di sekolah Ibu Bapak masing-masing. Selanjutnya Ibu Bapak diharapkan mampu kan begitu. Mampu mengapa? Menganalisa bagaimana manajemen resiko dan mampu mengelola resiko menjadi sebuah potensi yang mana potensi itu nanti berorientasi pada apa menjadi konsep ke arah bagaimana pendampingan kepada murid gitu. Yang terakhir capaian khusus Ibu Bapak diharapkan mampu memahami prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi serta menerapkannya dalam Jadi undangan kita tuh program. jam 6. Naik untuk yang kelima dari capaian khusus, barangkali kita kembali melihat teori di modul-modul sebelumnya. Bagaimana teori ke arah fasilitasi, mentoring, kan seperti itu dan sebagainya. Itu barangkali sudah Ibu bawakan di modul sebelumnya, yang mana Ibu Bapak pasti diharapkan sudah mengenai kondisi modul itu. Nah, selanjutnya Pak dan Ibu mau untuk berinteraksi ini, saya harapkan Ibu Bapak tentu membuka diri kan begitu terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya, dan berbagi pengalaman. Di sini juga diharapkan Ibu Bapak nanti melakukan proses ke arah partisipasi aktif gitu dalam diskusi, dan apabila Ibu Bapak sudah mendapatkan kesempatan bertanya dan berbagi pengalaman, maka kita harapkan juga teman-teman yang lain juga melakukan hal yang sama. Mari kita komitmen dengan waktu, mudah-mudahan 90 menit ini menjadi catatan kita untuk menggambarkan kan begitu sejauh mana Ibu Bapak sudah mampu mengkoneksikan materi di modul 3.3 ini dengan materi sebelumnya, terutama di modul 3.1 maupun 3.2. Ibu Bapak juga saya harapkan untuk konsisten dalam waktu, kan begitu. Seandainya nanti pada waktu Ibu Bapak akan mempresentasikan ide, bertanya, maupun berbagi pengalaman. Tentu ini lebih banyak nanti di sesi yang kedua, yang mana barangkali saya sebagai fasilitator pemandu tidak membersamai keberadaan Ibu Bapak sekalian. Mari kita manfaatkan fitur-fitur kan begitu, raise hand, chat, ataukah mungkin hal yang lain yang sekiranya mengganggu keberadaan kita. Di mute seandainya memang ada hal-hal yang barangkali di sekitar kita mengganggu kan begitu. Karena sekecil apapun yang masuk ke ruang ini sepertinya cepat terekam. Oleh sebab itu mari kita manfaatkan itu. Saya mengapresiasi Ibu Bapak sudah membuka kamera, sehingga dengan Ibu Bapak membuka kamera ini saya bisa melihat wajah-wajah penuh ceria, wajah-wajah penuh semangat dari Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, yang saya hormati, itu barangkali hal yang perlu menjadi catatan kita. Nah, sebelum lanjut, barangkali Ibu Bapak pernah melihat gambar seperti ini ya? Bagaimana Pak dan Ibu? Gambar yang seperti ini. Ada yang mau berbagi pengalaman? Silakan. Gambar yang di sebelah kanan Ibu Bapak. Apa yang dimaksud itu? Silakan. Ada yang berbagi pengalaman? Monggo. Silakan Bapak dan Ibu. Silakan, ada? Iya, Bu Bestiana. Terima kasih Bu yang untuk kesempatan ini. Saya mau berbagi yang 6 dengan 9 Bu. Iya. Di sini ada 2 orang memperebutkan angka 6
Nah, di antara mereka berdua saling mempertahankan pendapatnya karena ketika dari posisi di sebelah kiri saya, itu dia menyatakan mempertahankan bahwa itu angka 6. Yang di sebelah kanan saya, dia mempertahankan itu angka 9, sesuai dengan arah pandangan mereka masing-masing. Nah, yang mau disampaikan di sini pesannya, ketika mempertahankan dari segi sudut pandang mereka memandang, itu mereka tidak akan pernah menemukan satu ide atau kesepakatan. Karena siapapun yang memandang kalau dari segi sisi kiri itu pasti akan angka 6, dan segi sisi kanan itu akan angka 9. Nah, di sini kita perlu menyampaikan bahwasanya kita harus boleh menerima arah pandang seseorang itu, walaupun itu sebenarnya tidak benar, tapi kita boleh mengarahkannya, artinya kita boleh mengambil kesimpulan dan keputusan supaya apa yang kita perebutkan itu sebenarnya sama. Kalau dilihat itu intinya kita tidak boleh mempertahankan apa yang kita pandang itu benar, karena orang yang lain memandangkan 6 dengan 9 kan bertolak belakang berbeda. Jadi kita harus membuka diri dengan apa yang kita lihat, dan kita lihat kondisinya, kita tidak boleh mempertahankan pendapat kita. Sekian dan terima kasih, Bu. Luar biasa Bu Mesiana. Luar biasa ini Bu Mesiana. Pada kesempatan ini mungkin saya izinkan menyampaikan apresiasi kepada Ibu di tengah-tengah kondisi masih berduka. Ibu perasaan kan begitu. Biasa berkata, emang sakit beliau nih. Sebelumnya memang Bapak ada sakit gula, riwayat gula. Cuman pada saat dia mau pergi itu hanya sesak aja, Ibu. Oh gitu. Turut berduka cita atas teman-teman ini Bu Mestiana. Mudah-mudahan Ibu senantiasa berikan kekuatan untuk, tentu yang menjadi catatan kekuatan kita kan anak-anak yang perlu kita untuk dampingi kan begitu Bu Mestiana. Ya, terima kasih Bu Mestiana, luar biasa ini semangatnya. Terima kasih apa yang Ibu sampaikan, seperti itu kondisinya memang apa yang kita lihat dari gambar yang saya sampaikan. Bu Nartianis barangkali ingin mencoba menambahkan, silakan Bu Nartiani. Saya kayaknya yang gambar yang di tengah, Bu. Orang sukses Silakan. bersama-sama meraih kemenangan, saling bantu dengan orang lain. Menurut pandangan saya, ini yang harus sama-sama kita ciptakan, terutama mungkin di saat kita melakukan pembelajaran dengan murid-murid kita. Karena kita harus mengingatkan kepada peserta murid kita bahwa setiap individu itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan mereka selalu bekerja sama, menciptakan suasana yang aman, nyaman, tentu kesuksesan itu akan mudah mereka dapatkan secara bersama-sama. Seperti itu, Bu. Tidak saling sikut kiri dan kanan untuk maju. Jadi saya sering mengingatkan kepada teman-teman ini, Bu, bahwa kalau ingin terang, kita ingin menerangkan diri kita. Jadi tambah wattnya lampu kita. Bukan berarti kita ambil batu lalu lempar lampu teman yang terang. Bukan seperti itu. Yuk kita bersama-sama dengan kelebihan dan kekurangan kita. Saya memiliki kekurangan apa, teman memiliki kelebihan apa, yang berlebih menutupi kekurangan saya yang punya kelebihan menutupi kekurangan teman. Seperti itu kira-kira. Iya, luar biasa juga Bu Natrianis. Terima kasih masukan pendapatnya ini. Saya ingin mendengarkan apa yang ingin disampaikan Bu Desi.
Dipersilakan Bu Desi. Baik, terima kasih Bu Tati dan juga rekan-rekan semua. Izinkan saya memberikan pendapat ya Bu ya. Iya, silakan. Baik, untuk yang apa namanya gambar orang sukses versus orang gagal ya Bu ya. Iya. Yang saya lihat Bu, keberhasilan orang yang dianggap berhasil pada gambar yang hijau ya Bu ya, itu berhasil dengan kolaborasi Bu ya. Artinya mereka satu visi Bu. Jadi ketika satu visi, maka mereka sebenarnya tidak kompetitor, mereka tidak bersaing. Mereka berkolaborasi, mereka saling memberikan memperkuat rekan untuk satu visi atau satu tujuan. Tetapi ketika orang gagal, memang ini orang yang tidak mampu berkolaborasi. Dia punya tujuan atau visi sendiri untuk kepentingan diri sendiri, untuk kebaikan diri sendiri. Sehingga dia melakukan berbagai cara untuk itu, termasuk cara-cara negatif seperti menjatuhkan orang lain. Seperti ini sangat-sangat tidak baik ya Bu ya. Karena saya pernah baca Bu ya. Iya betul. Saya pernah baca beberapa tahun yang lalu, bangsa kita yang tercinta ini Bu, susah sekali berkolaborasi. Untuk satu visi dia agak repot Bu. Jadi, sehingga muncul Bu ya, saya baca ada satu quote ya Bu ya. Bahwa teamwork itu berisikan orang-orang yang biasa-biasa tapi punya satu perasaan, satu kebersamaan sehingga mereka menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Berbeda dengan orang yang tidak mampu tuh teamwork, terdiri dari orang-orang yang luar biasa tapi mereka tidak sehati sepikir, mereka saling sikut, mereka mementingkan diri sendiri, jadi hasilnya biasa-biasa. Jadi luar biasa. Luar biasa Bu Desi, Bapak Ibu luar biasa ini, Bu Mestiana, Bu Natriani sudah melengkapi kan begitu, memberikan gambaran, barangkali menjadi sampel lah teman-teman yang mungkin karena kondisi keterbatasan waktu, saya tidak bisa memberikan kesempatan kepada semua teman-teman yang mau berbagi kan begitu. Seperti itu kondisinya Pak dan Ibu. Ini kenapa saya menampilkan ini sebagai icebreaking kita, karena ini adalah salah satu jembatan kita pada waktu kita mencoba memaknai modul 3.3, kaitannya apa yang harus Ibu Bapak lakukan di modul ini. Pada waktu kita menyikapi, melihat sebuah permasalahan, tentu kita tidak bisa untuk kekeh gitu, kukuh terhadap pendapat sendiri. Ada hal-hal yang barangkali harus kita coba lihat, pendapat orang sesuaikah dengan kondisi, dengan sudut pandang, barangkali tidak sesuai dengan kondisi kita. Nah, kemudian semuanya itu menuju harapannya kepada yang sukses kan. Sukses harapannya kan saling berkolaborasi, saling bekerja sama. Tentu diharapkan untuk menuju itu adalah tidak menjatuhkan orang lain. Kalau sampai menjatuhkan orang lain, kita sukses itu dianggap bukan sukses yang diharapkan, tetapi sebuah kegagalan. Nah, ini yang barangkali cikal bakal kita untuk memaknai modul yang akan kita garap di 3.3 ini ya Pak dan Ibu. Di agenda kegiatan kita, seperti yang saya sampaikan di ruangan ini, di layar Ibu Bapak. Yang lebih banyak ini barangkali ada ke arah review materi. Mungkin pembagian ke arah kelompok ini barangkali saya tidak terlalu banyak, barangkali kita mengacu tetap di kelompok yang sebelumnya, tentu dengan orang-orang ataukah anggota yang barangkali berbeda. Sehingga harapan saya Ibu Bapak bisa membaur, kan begitu. Nah, di tahapan modul, kembali saya mengajak Ibu Bapak mengingatkan, yang utama sekali apanya Pak dan Ibu di aksi nyata. Mohon kiranya pada waktu Ibu Bapak akan mengupload apa yang menjadi tugas Ibu Bapak di aksi nyata, mohon kiranya dilihat arahan, suruhan dari LMS. Saya tidak bisa memberikan penilaian kalau Ibu Bapak tidak mengikuti alur itu. Seperti contoh Ibu Bapak di LMS diharapkan ngupload video, tetapi Ibu Bapak
menampilkan PPT. Jelas? Bagaimana saya bisa memberikan penilaian? Kalau arahan dari LMS tidak diikuti, tentu di sana nilainya kosong kan begitu Pak dan Ibu. Mohon diikuti apa yang harus dilakukan, linknya seperti apa. Nah, kaitannya kembali saya mengingatkan di elaborasi pemahaman. Terima kasih pada teman-teman yang sudah membuat semacam model satu file untuk dipakai sebagai bukti fisik pada waktu Ibu Bapak mengikuti elaborasi pemahaman. Sehingga di sana saya melihat Ibu Bapak mengikuti alur itu dari alur konsep ke arah pembukaan, kegiatan inti maupun di kegiatan akhir disertai dengan refleksi. Tetapi ada teman yang masih hanya mengumpulkan dokumentasi kegiatan. Jadi hanya foto-foto aja ditampilkan tanpa refleksi. Tentu dalam kondisi ini kan dianggap tidak komplit apa yang disarankan kepada Ibu Bapak. Itulah sebabnya saya tidak bisa juga melakukan penilaiannya begitu. Nah, mohon diikuti itu. Kaitannya dengan hal yang lain, seperti umpamanya demonstrasi kontekstual, kemudian di luar kolaborasi, kan begitu Pak dan Ibu. Barangkali kembali saya mengajak Ibu Bapak untuk mengingatkan kan begitu, apa yang harus dilakukan di sini. Mohon kembali ya Pak dan Ibu, lihat kembali di modul-modul sebelumnya 1.4, kemudian 2.3, termasuk yang sekarang 3.3, sudahkah kan begitu? Sudahkah apa yang harus Ibu Bapak lakukan di alur merdeka itu sesuai dengan harapan? Saya mengingatkan dengan kondisi ini, harapan saya Ibu Bapak lihat jadwalnya kan begitu, sesuai dengan apa yang tertera di sana, sehingga proses penilaian evaluasi yang saya lakukan tentu harapannya adalah kita bersama-sama menuju ke arah yang terbaik. Mohon diikuti itu semua Pak dan Ibu, apa yang perlu dilakukan, termasuk di sini ada demonstrasi kontekstual. Silakan kalau ada tugas-tugas yang harus Ibu Bapak tampilkan, mohon kiranya diikuti hanya di modul 1.4, 2.3 maupun 3.3. Yang terakhir kaitannya dengan apa yang Ibu Bapak harus lakukan, yaitu Ibu Bapak juga kan harus diharapkan mengupload bukti fasilitasi kan. Walaupun barangkali TS kita belum terpenuhi, tetapi Ibu Bapak kalau sudah mengupload bukti, Ibu Bapak sudah berproses, tidak menunggu TS terpenuhi, saya bisa melakukan semacam penilaian, walaupun dalam bentuk sekedar congkreng kan begitu Pak dan Ibu, karena Ibu Bapak sudah berproses di kegiatan untuk pemenuhan ke arah TS. Saya meyakini Ibu Bapak pasti berkeinginan untuk memenuhi kan begitu ke arah time span, karena ini berkontribusi kepada apa ini Bapak dan Ibu? TS kita berkontribusi terhadap apa ini? Terhadap koinnya kan, Bener, Bu. terhadap kelintingannya kan di bank. Fulus. Terhadap itu kan begitu Pak Beni. Nah, walaupun Dering. pada waktu Ibu Bapak akan mengupload bukti fisik proses fasilitasi itu mungkin TS-nya belum memenuhi, jadi tetap aja diupload ya Pak dan Ibu. Bukan harus terpenuhi baru diupload, enggak. Yang berkewajiban nanti memenuhi atau tidaknya ke arah fulus istilahnya Pak Bendi kan begitu, itu kan bukan saya selaku fasilitator, tetapi ada tim fasilitasi. Saya di sini hanya melihat, oh Ibu Bapak sudah berproses di dalam kegiatan fasilitasi. Monggo Pak dan Bu kembali dilihat ya. Saya tidak lagi mengingatkan Pak dan Ibu, waktu ini kan saya ingatkan. Sekarang kan masa terus diingatkan, mandiri dong, begitu. Monggo dilihat lagi ya, dilihat lagi. Seandainya belum, tetapi kalau masih ada keraguan, saya dengan sangat terbuka menerima keluh kesah Ibu Bapak. Oke?
Oke. Lanjut Bapak dan Ibu, di kegiatan ini mari kita bersama-sama kembali kan begitu mengingat materi yang sudah Ibu Bapak pelajari di modul 3. Kaitannya dengan bagaimana Ibu Bapak mengelola proses pembelajaran yang menuju pada keberpihakan pada murid. Baik ke arah modul 3.1, 3.2, dan sekarang kita coba ikuti proses ke arah alur di modul 3.3. Nah, untuk ini Bapak dan Ibu saya coba share link Padlet. Silakan Bapak dan Ibu tuliskan link yang sudah saya coba share di chat room. Buka. Bagaimana Pak Beni, Bu Darmawati, dan teman-teman? Bu Desi, Bu Nafianis? Sudah bisa dibuka? Nah, Bu. Oke, silakan isi dan semuanya, tidak boleh ada yang tidak mengisi. Dengan kondisi ini saya melihat sejauh mana pemahaman Ibu Bapak kaitannya dengan proses Ibu Bapak merangkum di 3.1, 3.2 maupun 3.3. Silakan Pak dan Ibu, dan saya berikan waktu untuk itu kurang lebih 10 menit. Silakan.
Waktunya lagi 3 menit Bapak Ibu. Silakan Bu Popi. Bapak dan Ibu, kenapa tidak bisa menjawab langsung di kolom yang saya berikan ya? Saya lihat ini jawabannya di luar kolom ini.
Semestinya kan ada umpamanya pertanyaan satu, lanjut dari di bawahnya jawabannya. Sehingga saya bisa dengan gampang melihat siapa aja menjawab pertanyaan nomor satu, kan begitu. Bu Mesti ini sudah dalam kolom. Bu Pak Santari, oke. Pak Ahmad, Bu Teruswanti, Bu Fearless. Saya itu, Bu. Siapa? Benny itu, Bu. Fearless Zebra itu, Bu. Dibikin guys di situ, ya udah saya klik aja, Bu. Jadi saya kasih nama saya di bawah itu. Oh iya, oke. Ya. Kemudian di sini ada Pak Ibu Nartianis, oke, dalam satu kolom ini. Ada lagi, yang lainnya ini di luar kolom ini. Buat kolom lagi ya. Buat kolom lagi jadinya ya Ibu Bapak ya. Semestinya ini yang di pertanyaan saya itu lanjut dijawab di bawahnya gitu semestinya. Mungkin Pak Beni bisa berbagi cara menjawabnya gimana Pak Beni? Langsung aja itu, Bu. Kan ada ketika Ibu buat soal itu, kan ada komen di bawahnya, Bu. Komen di bawahnya tinggal klik aja add comment itu. Tinggal kita klik, iya, nanti betul sekali. udah. Sehingga kita enggak buat kolom lagi kan. Iya, makanya ketika saya mau enter jawaban pertama, loh kok hilang, saya bilang, Bu, rupanya ada yang masuk di luar itu kolom itu. Iya, begitulah caranya. Langsung ketik di tempat ya. Iya, bukan di luar kolom itu. Betul, Bunda Ya. Nasr ini. Iya, oke. Awalnya tadi kan pembelajaran kita bersama nantinya ya. Oke, Bapak dan Ibu yang belum menyelesaikan jawabannya, nanti kan saya bisa melihat setelah sesi ini barangkali siapa yang belum menuliskan, ya begitu. Harapan saya semua bisa menuliskan, sehingga saya dari sana tahu refleksi pemahaman Ibu Bapak terkait dengan modul 3 ini seperti apa. Dari modul 3.1, 3.2 maupun 3.3 yang kita bicarakan hari ini. Oke Pak dan Ibu, setelah ini barangkali saya ingin mengajak Ibu Bapak untuk sharing pengalaman dan pendapatnya, kan begitu, terkait apa yang sudah Ibu Bapak tuliskan di Padlet tadi. Harapan saya Ibu Bapak memberikan masukan atau pemahaman Ibu Bapak kaitannya dengan Padlet yang sudah Ibu Bapak isi tadi, kan begitu. Tentu dengan kondisi itu barangkali Ibu Bapak akan bisa mencoba men-stressing pemahaman Ibu Bapak kaitannya dengan apa yang sudah Ibu Bapak cobakan tadi ke arah Padlet. Saya coba ini share materi lagi ya Pak, dan mudah-mudahan tidak masalah. Belum tampak ya Pak dan Ibu ya? Belum, Bu. Lihat, Bu. Belum, Ibu, belum. Iya. Loading. Masih loading ya, mudah-mudahan Sudah. Ini sudah terlihat, Bu. Sudah, Bu. Sudah terlihat ya? Sudah. Oke. Nah, sekarang saya harapkan Bapak dan Ibu coba kan begitu. Coba menyampaikan. Saya harapkan satu orang minimal 2 menit menyampaikan apa yang sudah diisi atau dituliskan. Oke, Pak dan Ibu, saya mulai dari yang pertama. Saya harapkan untuk menyampaikan pendapatnya, ataukah ada yang mau raise hand? Silakan. Monggo. Siapa yang mau duluan? Silakan. Siapa yang mau raise hand? Ya, Pak Ahmad. Pak Ahmad Rapani, silakan Pak Ahmad, monggo. Ini untuk pertanyaan acak atau terserah kita, Bu? Silakan. Saya yang dari Bapak tuliskan. Oke. Dari yang ini aja lah, Bu ya. Yang paling membekas, Bu ya.
Iya, silakan. Yang paling membekas yang mana, Pak Ahmad? Itu pertanyaan kedua, Bu. Di antara modul 3.1, 3.2, dan 3.3, materi mana yang paling membekas bagi Bapak Ibu dan mengapa? Jadi saya menjawab, Bu, yang paling membekas bagi saya, ya, itu modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi alasannya ini karena yang pertama, ketika masuk mau pakai modul 3 ini sepertinya adalah materi bekal sebagai seorang pemimpin, ini, Bu. Jadi disinilah bagaimana kita menjadi pemimpin manajemen sekolah, bagaimana kita menjadi pemimpin pengembangan sekolah. Nah, di modul 3.1 ini saya semakin senang ketika ada CGP yang bertanya, ini pada waktu elaborasi nih, Bu, ya, dengan instruktur, apa tidak terlalu lama mengambil keputusan ini dengan 9 langkah. Jadi terlalu bertele-tele, kata CGP ini. Jadi dijawab oleh tenang, ya, kalau kita beri kehendak, katanya, tentu kita dilengkapi dengan buku manual. Kita membaca satu-satu arahan dari buku manual. Nanti setelah terbiasa, semuanya akan mudah, gitu. Jadi itulah yang saya temukan di dalam modul 3.1 ini adalah sebuah informasi yang isinya itu daging semua lah, gitu saya bilang, Bu, ya. Karena diajarkan bagaimana mengambil keputusan berdasarkan prinsip pemimpin pembelajaran. Dan dalam mengambil keputusan tersebut, kita dibekali dengan beberapa hal yang harus diperhatikan. Itu kan salah satunya itu ya di dalam modul itu kan, Bu, ya, kita berusaha membedah kasus itu apakah mengandung dilema etika atau tidak, kemudian dijelaskan juga paradigma dilema etika itu seperti apa, sehingga kita mampu mengidentifikasinya. Kemudian kita juga bisa memilih 3 prinsip yang dapat dilakukan untuk membuat keputusan, seperti apa kasus itu, mengandung 3 prinsip yang mana. Dan disinilah tahapan selanjutnya kita menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan tadi, Bu. Jadi ini dari 3.1 ini itu sangat membekas sekali pada saya, Bu, karena membantu saya dalam menyelesaikan beberapa hal yang saya takut hanya sebatas kepentingan saya memutuskan, tapi terbantu dengan modul ini. Begitu, Bu. Iya, luar biasa Pak Ahmad. Jadi sangat memberikan makna, kan begitu, untuk kita mengambil sebuah keputusan dengan kita bersama-sama memahami modul 3.1. Begitu ya Pak Ahmad kesimpulannya, ya? Iya. Oke, lanjut Pak Beni. Monggo dipersilakan Pak Beni. Baik, Ibu, terima kasih. Artinya saya di sini share sama Ibu dan teman-teman. Artinya ketika saya mendapatkan materi 3.1, 3.2, 3.3, pada dasarnya adalah saya mendapatkan sebuah pendalaman pengakuan terhadap apa yang saya lakukan di satuan pendidikan ini, Bu. Artinya apa yang saya lakukan sekarang sebagai pemimpin di satuan pendidikan, bagaimana pengambilan keputusan 439, paradigma pengambilan, kemudian bagaimana cara berpikir, tentu yang 9 itu bagaimana memvalidasi. Sebenarnya proses 9 memvalidasi sebuah keputusan itu adalah sebuah proses panjang, Ibu. Artinya tidak serta-merta 9 itu didapat dengan langsung, makanya ketika jadi pemimpin itu mengambil keputusan itu bisa langsung karena berdasarkan proses begitu lama. Nah, kemudian yang 3.1 ini cenderung inilah yang sebenarnya harus terjadi di lapangan, bagaimana kita menguasai, bagaimana kita sudah tahu ketika ada sebuah permasalahan, sisi-sisi mana, variabel-variabel itu kita sudah punya, memvalidasi itu kita sudah tahu terhadap suatu kejadian di lapangan. Jadi 3.1 ini betul kata Pak Repani, isinya daging semua. Sementara 3.2 itu bagaimana memberdayakan aset ini, Bu. Makanya saya bilang, 2 bulan saya berdinas, saya sudah bisa juara umum FLS 2N tingkat kabupaten kota, Ibu. Bagaimana saya bisa memberdayakan aset-aset dari guru, aset dari siswa, sehingga 2 tahun berturut-turut sudah juara umum. Pak Beni. Nah, itu dia. Jadi saya senyum saja, Bu. Artinya aset itu sudah selesai lah di sini. Dari 2 tahun berturut-turut juga juara umum FLS 2N.
Luar Nah, yang biasa Pak sebenarnya Beni ya. sekolah saya ini adalah jauh dari kota 27 kilo. Kalau Bu Surti ini jauh, kami irisan ini sama Bu Surti ini nih Bu. Artinya bagaimana sekarang teman-teman bisa menciptakan suasana lingkungan itu, ya bagaimana humble-nya gitu. Dari ilmu yang kita ambil ini, ayolah kita down to earth. Bahasanya bagaimana kita bisa merangkul semua pihak sehingga pengambilan keputusan itu enteng. Saya kalau ngambil keputusan itu Bu bukan di kantor kadang Bu. Kadang saya sambil jalan itu bisa bercerita untuk ngambil keputusan. Kadang di pos security saya bisa ngambil keputusan terhadap persoalan yang dihadapi. Nah, begitulah teman-teman. Jadi keren materi untuk pengambilan keputusan ini adalah jika Bapak Ibu mempelajari itu, ada saya baca artikel, seseorang bisa mengambil keputusan dalam 2 menit, 1 menit, itu bukan suatu proses yang lama, mungkin dia sudah berproses sekian puluh tahun dalam 1 menit pengambilan keputusan. Terima kasih, Bu. Luar biasa Pak Beni, berarti menjadi inspirasi juga kan, modul 3.1 untuk kemudian kita cobakan keputusan seperti apa, sehingga dari kita melihat di modul 3.2 kaitannya dengan apa yang Pak Beni lakukan di 3.1. Oke, lanjut. Bu Surtini, monggo Bu Surtini. Iya Ibu, terima kasih. Ya. Suara saya terdengar itu ya. Ini ada gangguan dengan saya jelas, karena wajahnya hilang semua Bu. Wajahnya hilang semua. Ya. Terima kasih Bu. Ya betul yang dibilang Pak Beni tadi. Kalau saya, untuk saya setelah saya mempelajari modul 3 ini memang benar-benar namanya aja judulnya pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Jadi memang benar-benar kalau kebetulan saya Pak Beni juga saat ini ya sedang dipercaya ya Pak Beni ya memimpin sekolah gitu Bu. Jadi ini tuh banyak belajar dari sini. Selama ini kita udah ngambil keputusan, memang betul kata Pak Beni di mana saja berada bisa kita mengambil keputusan. Tapi dengan adanya ini jadi lebih menguatkan lagi, lebih kita belajar lagi. Oh iya ya ternyata sebenarnya seperti ini, tapi kita sudah melaksanakannya seperti itu. Untuk yang modul 3.1-nya pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, terus juga pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, bagaimana kita memberdayakan aset. Jadi kita berpikir positif, berpikir aset gitu. Juga yang terakhir adalah pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Jadi benar kata Pak Beni, dengan kalau yang 3 ini semua isinya Pak Rapani juga bilang tadi, ini dagingnya artinya memang benar-benar di modul 3.3 ini digunakan memang benar-benar untuk dicetak untuk menjadi seorang pemimpin gitu Bu, pemimpin pembelajaran. Seperti itu Bu. Oke, luar biasa Bu Surtini. Jadi tidak salah juga kan, modul ini juga dikaitkan dengan kompetensi kepala sekolah, juga kompetensi pengawas sekolah. Seperti itu. Oke, lanjut. Ibu Desi, monggo Bu Desi. Baik, terima kasih Ibu Tati dan rekan-rekan semua. Bu, saya sangat terkesan dengan 3.3, yaitu student agency. Artinya bagaimana kita memberdayakan sesuatu yang di luar kontrol kita. Karena kita hanya bisa kontrol atau kendalikan diri kita. Lalu ketika orang lain, sekalipun itu murid, itu tidak bisa mereka tidak di bawah kontrol kita. Tapi kita mencoba bagaimana mereka bisa mengendalikan atau mengkontrol diri mereka sendiri dengan memberdayakan mereka menjadi pemimpin, minimal pemimpin atas diri sendiri. Sehingga mereka menyadari bahwa mereka punya suara, pilihan, bahkan mereka memiliki segala sesuatu yang ada di sekolah. Sehingga mereka berpikir 2 kali untuk merusak barang-barang yang ada di sana. Terutama nanti ketika mereka udah kembali ke masyarakat, tentu mereka akan berpikir 2 kali juga untuk merusak fasilitas negara atau hal-hal yang tidak menjadi milik mereka atau di bawah area kontrol mereka. Jadi memang saya berpikir itu sangat membekas Bu ya. Bagaimana kita menumbuhkan kepemimpinan, bukankah kita harus menjadi pemimpin dulu, leader juga. Seorang leader, kalau kita tidak bisa menjadi leader atas diri sendiri, jangan berharap kita bisa membuat anak-anak murid atau rekan sejawat menjadi leader. Jadi memang Bu, ketika kita menjadi seorang pemimpin, maka kita tentu berdaya untuk maksud saya begini, ketika kita mau memberdayakan siswa untuk menjadi pemimpin, maka tentu kita udah punya kemampuan untuk pengambilan keputusan sebagai pemimpin, juga untuk memberdayakan aset-aset yang ada. Karena itu tentu akan turun kepada siswa. Dan akhirnya kita akan kita akan mengajar siswa secara efektif dan efisien. Begitu Bu, karena kita mengajar orang-orang yang sudah dapat memimpin dirinya sendiri. Demikian Bu, terima kasih. Luar biasa Bu Desi, ada yang menarik ini.
dia tahu aset, bagaimana mempergunakan aset sehingga dia bisa diberdayakan aset itu, otomatis berdampak juga nanti aset negara kan begitu Bu Desi, dan tidak gampang dia merusaknya. Luar biasa ini Bu Desi. Lanjut, mohon maaf, fasilitator 57 ini Bu siapa ya? Saya Ibu nggak bisa pakai akun belajar ID Bu, jadi harus Bu pakai Erlina Wati. Wah, iya Bu Erlina, mohon maaf saya lupa ini Bu Erlina. Ya Ibu, sama saya dengan ingat wajah Ibu, tapi ini karena banyak hal yang saya coba lihat kan begitu, jadi lupa namanya. Terima kasih Bu Erlina, monggo. Iya, sama seperti Ibu Desi tadi Bu, saya menarik dengan modul 3.3 tadi, bagaimana siswa itu, kita bagaimana menjadikan siswa itu menjadi seorang pemimpin begitu ya Bu, yang mana kita seorang guru, sebelumnya kita memang harus mempunyai kepemimpinan tadi Bu. Ya bagaimana seorang pemimpin pembelajaran mengambil keputusan, menggunakan aset yang ada, sesuai dengan paradigma inquiry apresiatif itu ya Bu. Kemudian kalau kita seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran tidak memahami hal-hal tersebut, bagaimana kita bisa menumbuh kembangkan jiwa kepemimpinan pada murid tersebut Bu. Supaya dia bertanggung jawab ya Bu. Inilah kita seorang pemimpin pembelajaran harus bisa membuat program-program yang memuat kepemimpinan pada murid, baik itu di co-kurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah ini Bu, hal yang menarik bagi saya, tentu kita sebagai guru harus berkelanjutan membuat program-program sehingga menumbuh kembangkan kepemimpinan pada murid. Begitu Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Erlina. Sudah mampu dikonekkan kan itu dengan modul sebelumnya. Betul. Artinya kita melihat modul ini juga kita konekkan dengan modul-modul sebelumnya. Luar biasa ini. Betul, Bu Erlina. Saya ingin mendengar suara Bu Popi. Dipersilakan Bu Popi. Bapak Bu. Pak Popi. Pak Popi. Terus saya lupa aja ini. Pak Popi, silakan Bapak, monggo. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya Ibu. Jadi kalau saya sih setara juga dengan Pak Beni, Pak Ahmad tadi, dan dengan Bu Surtini tadi, dalam modul yang 3 ini, 3.1, 3.2, dan 3.3 ini, saya ingin lebih materi yang ingin saya sampaikan kepada rekan sejawat nih Bu di sekolah, yakninya modul 3.1 ini tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, mengapa saya ingin bagikan ini kepada rekan sejawat di sekolah? Bahwasanya menurut saya materi ini adalah sangat relevan karena setiap guru ini kan seringkali dihadapkan pada situasi yang membutuhkan keputusan cepat nih Bu. Dan tepat tentunya, terutama yang berpengaruh langsung kepada siswa. Nah, banyak di antara rekan kita ini mungkin belum memiliki kerangka yang bisa dibilang sistematis lah untuk memastikan keputusan mereka, bahwasanya keputusan itu berpihak kepada murid sekaligus memperhatikan aspek-aspek apa saja atau aturan sekolah serta kebutuhan di komunitas pendidikan kita. Nah, dengan memberikan materi ini, menurut saya bisa membantu rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah ini untuk mengembangkan kemampuan pengambilan keputusan yang lebih bijaksana mungkin, kemudian prinsip keadilan, transparansi, serta kolaborasinya. Mungkin itu Bu, terima kasih. Iya, luar biasa juga Bapak Popi. Lanjut Bu Darmawati, monggo Bu Darmawati. Lanjut Bu Darmawati. Terima kasih Bu memberikan kesempatan kepada saya. Saya menjawab nomor 5, yaitu materi mana yang ingin diterapkan, yang akan segera diterapkan. Saya berencanakan itu materi modul 3.3, yaitu membuat program yang berpihak kepada siswa, di mana siswa nanti menjadi sebagai seorang pemimpin pembelajaran.
Di sini saya merencanakan bahwa di kelas saya kan mengajar di kelas 4. Nah, di sini saya mengajak anak-anak untuk mengadakan kegiatan literasi. Di mana di dalam literasi saya berencana membuat sudut baca, kemudian meminta kepada siswa pendapat mereka di mana posisi yang baik. Jadi saya meminta pendapat ya. Jadi seperti apa? Nah, saya udah coba rancang-rancang kami di sekolah membuat literasi setiap hari Rabu, 1 jam pelajaran sebelum mulai pembelajaran. Kami ambil 1 jam pelajaran di waktu jam pertama setiap hari Rabu, di mana seluruh siswa akan dimasukkan ke kelas dan dipimpin oleh gurunya masing-masing. Ya, untuk saya setelah membaca setiap bacaannya, saya mintakan kepada siswa untuk membuat jurnal. Setelah selesai membaca satu buku, dia akan membuat jurnal di mana judulnya, penulisnya siapa, menuliskan tentang cerita apa yang ada di buku tersebut. Kemudian kalimat mana yang paling disukai. Setelah beberapa waktu ada 4 mingguan, nanti setelah ada yang 2, ada yang 3 buku terbaca oleh siswa saya minta mereka untuk memilih 1 cerita, nantinya mereka akan sampaikan di depan teman-temannya. Nah, mereka memimpin dirinya sendiri mau memilih yang mana. Jadi saya memberikan suara, kemudian pilihan mana yang mereka mau sampaikan, dan juga mereka merasa memiliki apa yang dibacanya. Nah, nanti buku itu saya kumpulkan ada beberapa, sekitar 26 orang anak, nanti mereka bergantian membacanya. Jadi memilih, di situ saya berikan kesempatan kepada mereka untuk memilih mana yang akan mereka baca. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Oke, Bu Darmawati. Berarti dari sekian modul, yang kira-kira bisa Ibu elaborasikan dengan apa yang Ibu konsepkan tadi, modul mana itu? Modul 3.3, Bu. Oke, berarti ada program kan gitu? Iya. Program yang berdampak pada murid. Oke, Bu Darmawati. Tentu kaitannya dengan apa yang Ibu rancang itu berdasarkan apa yang Ibu sudah pahami di modul 3.1, kemudian memberdayakan aset yang ada, sehingga memiliki program yang Ibu rancang. Luar biasa ini, Bu Darmawati. Oke, lanjut. Saya ingin mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Bu Mesti. Monggo. Bu Mesti, silakan. Terima kasih Bu untuk kesempatan ini. Ya. Saya ingin menjawab pertanyaan yang nomor 3, ingin berbagi dengan rekan sejawat. Artinya yang mau saya bagikan itu di modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sekolah itu sering dijumpai, artinya ketika kita sudah memutuskan sesuai dengan kesepakatan rekan-rekan di majelis guru, ketika keputusan sudah bulat di majelis guru, nah akhirnya nanti dibawa ke kepala sekolah, itu nanti semuanya dianggap apa yang sudah diputuskan di majelis guru, jadi tidak sesuai dengan hasil yang disampaikan kepala sekolah. Karena selama ini kan rekan-rekan di sekolah itu kan hanya mengambil keputusan itu sesuai dengan keinginannya. Ketika kita kaitkan dengan 3.1 ini, apalagi di 3 prinsipnya, yang pertama itu berpikir berbasis hasil akhir, yang kedua berpikir berbasis peraturan. Nah, ketika kawan-kawan sudah mengambil keputusan dengan keputusan sendiri, nah kita lihat kembali ke prinsip yang nomor 2, itu yang kita ambil itu tidak digunakan sama oleh kepala sekolah. Nah, terkadang di sana sering disampaikan tidak ada juknis gitu. Jadi saya mau terapkan supaya kawan-kawan di sekolah itu ketika mengambil keputusan itu harus mengambil keputusan dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah. Mudah-mudahan
dengan pengambilan keputusan ini, saya bisa dengan teman-teman berkolaborasi ketika pengambilan keputusan di majelis guru dan dibawa ke hadapan kepala sekolah, sama gitu hasilnya. Saya mau terapkan itu di sekolah saya, Bu. Sekian dan terima kasih. Luar biasa Bu Mesti. Berarti sudah dicobakan kan begitu, dicobakan apa yang sudah dipahami di modul 3.1, 3.2, sehingga ada program yang ingin diterapkan begitu Bu Mesti ya. Luar biasa ini Bu Mesti. Lanjut Bu Natrianis, monggo Bu Natrianis. Ibu, saya beda kayaknya dari teman-teman yang lain nih Bu. Oke, bedanya di mana? Ini, saya ingin berbagi dengan teman-teman sejawat saya tentang apa di modul yang mana. Saya di modul 3.2 Bu, tentang aset. Kenapa saya mengambil ini? Karena saya melihat teman-teman kami, terutama di PAUD ya Bu, kawan-kawan ini belum terlalu terbiasa memanfaatkan aset yang ada di sekitar mereka, karena mereka lebih cenderung aset itu menurut mereka sesuatu finansial gitu. Jadi dengan mempelajari modul ini, saya tahu adanya 7 aset yang menjadi modal utama kita. Jadi inilah yang akan saya kembangkan ke teman-teman sehingga teman-teman dapat memanfaatkan ini. Karena selama ini saya lihat kebanyakan bukan dimanfaatkan, tapi aset tuh yang datang, yuk Bu, manfaatkanlah kami, seperti itu loh Bu. Tidak dibuat gitu, tidak diprogramkan. Ada barang-barang itu bisa kita manfaatkan, tetapi seperti orang tua itu yang minta dimanfaatkan, bukan sekolah yang memanfaatkan, seperti itu Bu. Kira-kira itu Bu. Iya, berarti Bu Natriani sudah melihat ada asetnya itu untuk kemudian dirancang program juga. Oke, mudah-mudahan program yang Bu Natriani rancang itu tentu harapannya kan bisa berdampak kepada sekolah, bukan melulu kepada siswa. Iya, seperti kami beberapa saat yang lalu sudah membuat suatu program tentang pengenalan budaya sejak dini Bu. Jadi kami memanfaatkan aset-aset yang ada dari orang tua murid dan juga lingkungan sekitar sehingga anak-anak kami kenal tentang permainan-permainan yang kini tidak ada lagi dimainkan anak di tempat kami, seperti itu Bu. Contohnya apa Bu Natrianis? Kalau boleh kami contohnya tahu. seperti tarik upi Bu, main dari anak-anak kan sekarang udah tidak ada lagi main upi, main gasing anak tidak ada lagi, main yeye tidak ada lagi. Jadi makanya kami melakukan kegiatan ini supaya dapat dimanfaatkan hal-hal yang sudah lama ditinggalkan dapat dimanfaatkan anak kembali Bu, sehingga dia kenal dengan ciri-ciri budaya mereka, seperti itu. Luar biasa ini Bu. Saya ingin mendengarkan tapi saya tidak tahu ini fasilitator 5752 itu siapa ya? Monggo. 52 saya Bu, Santari Bu. Iya Pak Santari, Pak Santari, monggo Pak Santari. Baik, terima kasih Bu. Saya ingin menjawab pertanyaan nomor 4 Bu, dari modul 3.1, 3.2, 3.3, mana yang ingin dibagikan ke rekan sejawat. Kalau saya Bu, sebenarnya dari modul 3 ini, mulai modul 3.1, pengembangan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, kemudian 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, kemudian 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Ini sebenarnya sangat menarik semuanya Bu. Sebenarnya ingin saya bagikan semuanya, tapi karena ini yang ditanya yang paling kalau saya yang modul 3.1 Bu, yaitu pengambilan keputusan
berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Hampir sama dengan rekan-rekan sebelumnya, Bu. Karena di sekolah kami, kalau ini kan menurut saya juga ini modul 3.1 ini dasar dari 3.2, 3.3, Bu. Karena rekan-rekan guru di sekolah kita ini memang dalam mengambil keputusan mungkin sama tadi yang disampaikan Pak Beni, 2 atau 3 menit mungkin mereka bisa mengambil keputusan. Tapi keputusan ini kadang-kadang Bu bersinggungan dengan beberapa kepentingan, Bu. Karena mereka sebenarnya belum memahami bagaimana itu pengambilan keputusan yang benar. Kalau di sini kan di modul 3.1 ada 9 langkah, Bu. Kemudian mereka juga belum tahu, Bu, keputusan itu kasusnya itu apakah bujukan moral atau dilema etika, sehingga ketika dihadapkan di 4 paradigma ini mereka belum tahu, Bu, itu apakah individu lawan masyarakat, kebenaran lawan kesetiaan dan sebagainya. Yang 4 paradigma itu juga belum tahu, apalagi di prinsipnya. Apakah keputusan itu berpikir berbasis hasil atau berpikir berbasis peraturan atau berpikir berbasis rasa peduli. Nah, karena inilah saya ingin berbagi di modul 3.1 ini ke rekan-rekan sejawat saya, Bu. Mungkin itu, Bu, dari saya, Bu. Iya, terima kasih Pak Beni, luar biasa. Pak Santari, luar biasa ini. Semua teman-teman sudah berbagi pengalaman ini ya, 10 orang. Sudah, Bu. Iya, ada yang belum? Terima kasih ya Pak Danibu. Artinya Pak Danibu dengan penjelasan yang Ibu Bapak sampaikan tadi, Ibu Bapak sudah mampu menarik benang merah dari modul 3.1, 3.2 dan akhirnya merancang program kan begitu di 3.3. Bahkan sungguh menarik dari apa yang Ibu Bapak paparkan. Ibu Bapak juga sudah mampu mengkonekkan kan gitu dengan materi bukan dulu di modul 3 saja. Juga dibawa ke arah modul 2 ataukah mungkin kan begitu kaitannya dengan modul 1. Karena kalau kita lihat di modul 1 itu kan bagaimana kita memaknai filosofi jadi. Kemudian dari sana kita juga mencoba mengawinkan dengan sejauh mana kita akan merancang visi misi kita dan akhirnya nantinya merancang sebuah hal menuju budaya positif sesuai dengan harapan dari filosofi HD itu. Kemudian di modul 2 Ibu Bapak juga sudah melihat benang merahnya sehingga menjadi catatan Ibu Bapak mempraktekkannya di coaching kan begitu. Kaitannya dengan apa yang Ibu Bapak programkan ke arah sekarang ini. Ya begitu. Jadi di sini Ibu Bapak barangkali tidak bisa melepaskan dari keseluruhan modul. Sangat menarik sebenarnya Pak dan Ibu kita pernah di posisi ini, jadi sedikit banyak kita bisa mengembangkan wawasan melangkah kita kaitannya dengan diri sendiri, yang mana proses ke arah pengembangan diri itu kan sangat bisa kita pahami bagaimana kita mencoba merangkum pemahaman kita kaitannya dengan modul 1, kemudian mengembangkan kepada orang lain, minimal kepada siswa kita, yaitu di modul 2, dan akhirnya membawa dampak yang lebih luas, baik untuk siswa kita maupun orang-orang sekitar kita, melalui program, kan begitu. Jadi menurut Bapak dan Ibu, walaupun di tengah-tengah situasi yang luar biasa bagi Ibu Bapak, kira-kira dampak yang Ibu Bapak ikuti di pendidikan ini seperti apa? Silakan Bapak dan Ibu tuliskan di chat room. Dampaknya cukup dengan satu kata aja, tidak usah terlalu banyak. Monggo. Dampaknya seperti apa? Oke, Bu Surtini sudah menulis, luar biasa. Lanjut, yang lainnya bagaimana? Amazing. Oke, merubah cara berpikir, memotivasi. Iya, luar biasa ini. Bu Besi, dapat dirasakan semua warga
menginspirasi sekali. Oke, Bapak dan Ibu. Artinya dengan kondisi ini harapan saya, walaupun kita di sini ketemu terakhir kali di sesi kolaborasi, ruang kolaborasi kita hari ini kan begitu Pak dan Ibu. Harapan saya Bapak dan Ibu pasti akan mencoba kan begitu, mencoba bagaimana mengembangkan pola pikir kita kaitannya dengan apa yang sudah kita pelajari di modul pendidikan guru penggerak ini. Walaupun barangkali di sesi ini kita sudah selesai dalam posisi untuk menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, kan begitu Pak dan Ibu. Lanjut Pak dan Ibu, kaitannya dengan ini, apa yang harus Ibu lakukan kaitannya dengan ruangan ini. Ke depan Ibu Bapak akan diharapkan untuk melakukan prosesnya yang sama dengan kita melakukan ruang kolaborasi di sesi yang kedua di modul 1 maupun di modul 2 yang lalu. Ibu Bapak di sini juga saya bagi menjadi 3 kelompok, tetapi 3 kelompok ini mohon tidak sama dengan kelompok teman-teman di waktu Ibu Bapak menyelesaikan modul 2 maupun modul 1 yang lalu. Saya mulai dengan nama yang saya sebutkan. Silakan Bapak dan Ibu isi nama ini atau silakan tuliskan nama yang saya sebutkan ini dengan kelompok yang berbeda. Saya mulai dengan Pak Beni, itu menjadi kelompok 1. Pak Beni kelompok 1, monggo. Baik, Bu. Kemudian yang kedua, Bu Darmawati, kelompok 2. Boleh ditulis di chat room. Kelompok 3, Pak Popi. Karena di sini kita bersepuluh, mungkin ada satu kelompok nanti berempat, nggak apa-apa ya. Silakan yang merasa belum pernah menjadi bagian di Pak Beni dituliskan lagi 2 orang, silakan. Nanti Pak Beni merangkumnya. Siapa saja kelompoknya. Pak Popi berarti Kak Rapani saya ya. Sudah 3 orang, Bu. Kalau mau bergabung satu lagi tidak masalah. Ya, enggak, Ya. saya kan juga kelompok Pak Popi ya. Ya, Bu Surtini, Pak Ahmad Rapani, sama saya. Oke. Oke. Oh, Ibu Nartiani Kelompok yang satu. berbeda ya Bu ya? Ya. Saya belum pernah sama Pak Popi, makanya saya tulis. Oke. Saya Berarti kelompok 1 karena saya udah pernah sama Ibu Darmawati. ya, berarti 4 orang kita ya, Bu Nartiani 1 ya. Oke, oke. Saya belum pernah sama Pak Beni ya Pak Ben. Oke, Bu. Apa Pak Beni ya? Oke, Pak Beni sudah tahu kelompoknya? Monggo dibacakan Betul. Pak Beni. Oke, untuk kelompok 1, saya sendiri Beni Riyadinaldi, yang kedua Ibu Jesi Juliani, yang ketiga Bu Erlinawati. Oke, 52 itu siapa ya? Sebentar. lanjut Bu Darmawati, siapa saja kelompoknya Ibu? Baru dapat 1, Pak. Ibu, Bapak siapa nih? 52 tuh Pak Santari ya? Santari, ya Bu. Pak Santari. Baru berdua, Bu. Baru 2. Siapa yang belum? Yang belum pernah sama kelompok sama Bu Darmawati. Siapa yang Iya. belum pernah? Sebetulnya Pak Popi dengan Pak Beni yang belum saya pernah. Oh. Jadi udah terpisah. Saya udah pernah Bu Darmawati. Ibu Mestiana ya belum, Bu Mestiana. Oke, Bu Mestiana, lanjut jadinya. Oke, dibacakan saya lagi nama kelompoknya Bu Darmawati. Saya Darmawati, Pak Santari dan Ibu Mestiana. Iya. Iya. Nanti silakan Ibu Bapak tuliskan di WA grup ya kelompoknya. Pak Beni silakan dituliskan di WA grup.
Bu Popi, Bu Darmawati juga. Yang terakhir, Pak Popi, monggo. Oke, siap Bu. Kami dari kelompok 3 nih yang paling banyak nih Bu, yang paling buncit. Ya, saya sendiri Bu, Bu Surtini, kemudian Pak Ahmad Rapani dan Bu Nartianis Bu. Oke, nanti kembali saya ingatkan Pak Popi, Pak Beni sama Bu Darmawati, monggo dituliskan nanti di grup nama-nama kelompoknya. Oke, lanjut, apa yang Ibu Bapak lakukan terkait dengan ini? Yang pertama, saya harapkan Ibu Bapak memahami apa yang harus Ibu Bapak lakukan di sesi 2. Semua sudah ada caranya, bagaimana Ibu Bapak akan merancang apapun itu di sesi 2. Apakah di sini ada yang sudah mencoba membuka LMS? Silakan share screen kalau memang ada yang sudah buka LMS-nya. Kebetulan LMS untuk guru dengan student itu sepertinya beda. Silakan Pak dan Ibu coba dibuka LMS-nya. Oke, Pak Popi, monggo. Monggo share Pak Popi, silakan. Hari Bu. Iya, Bu Darmawati nanti dituliskan di PA Group ya kelompoknya ya Bu Dara ya. Oke. Oke, Bu. Oke. Lanjut dibuka untuk sesi 2, ruang kolaborasi, apa yang dilakukan? Yang buat tugas itu Pak Popi. Oke. Yang enggak tugas di ya, apa yang dilakukan di sana? Nah, silakan Bapak dan Ibu ikuti itu. Itulah yang Ibu Bapak lakukan untuk dikerjakan di kelompok. Semestinya kan 4 sampai 5, tapi kalau 4 sampai 5 mungkin kelompok kita terlalu kecil itu. Saya meyakini untuk yang 3 kelompok pasti bisa dilakukan itu. Silakan di sana Pak Dani. Nah ini yang dilakukan. Ikuti alur ini ya Pak dan Ibu, begitu. Apa yang harus dilakukan di sini? Apakah ada yang ingin berbagi? Silakan Pak dan Ibu. Jadi jelas sekali di sini arahan dari LMS itu. Silakan Bapak dan Ibu ikuti ini sebagai bahan kita untuk dikerjakan yang mana menjadi salah satu tugas Ibu Bapak pada waktu mengisi LMS di unggah tugas ruang kolaborasi sesi 2 ini. Terima kasih Pak Popi sudah share screen, silakan. Oke. Nah, nanti saya akan menilai berdasarkan apa yang Ibu Bapak sudah isi. Memang di LMS itu kan diharapkan 4 sampai 5. Tapi kalau 4 sampai 5 barangkali kita memang cukup 2 kelompok saja, tapi dengan kondisi kita di room ini mungkin dengan 3 orang saya meyakini Ibu Bapak pasti bisa mengerjakan tugas itu dan bahkan lebih efektif lagi. Nah, lanjut, apa yang perlu Bapak dan Ibu lakukan terkait dengan kondisi yang perlu segera dilengkapi, kan begitu, di pertemuan yang kedua ini. Selain Ibu Bapak melihat
di LMS kaitannya dengan modul, tentu yang tidak bisa kita pungkiri adalah bagaimana Ibu Bapak diharapkan untuk menyelesaikan tugas aksi nyata. Silakan lini masa dari ini tentu menjadi catatan kita untuk menyelesaikannya, kan begitu Pak dan Ibu, karena batas akhir untuk tugas aksi nyata itu kan antara tanggal 29 Oktober sampai dengan 18 November. Sekarang tanggal berapa Ibu Bapak? Tanggal 4, Bu. Iya. Tanggal 4, Ibu. Masih ada waktu kurang lebih 14 hari. Saya meyakini Ibu Bapak pasti mencoba untuk itu kan gitu. Dianukan dulu, diketapkan dulu ikat pinggang kita. Hanya tinggal beberapa hari lagi kan begitu untuk menyelesaikan di tahapan ini. Sehingga Ibu Bapak pun bisa dengan leluasa kan begitu mendampingi keberadaan para CGP kita. Di batas akhir pengumpulan aksi nyata 19 November, jadi di LMS Ibu Bapak sudah sangat paham kalau melewati itu tentu mempengaruhi juga rubrik penilaiannya kan. Karena kita memang dibatasi dengan kondisi ini, jadi saya pun menilai sama dengan kondisi Ibu Bapak menilai di LMS kaitannya dengan tugas aksi nyata. Mohon dilihat itu, dan yang tidak kalah pentingnya nanti tanggal 15 dan 18 ini, yang mana Ibu Bapak mengikuti EP 15 apa 18-nya? 18 biasanya di akhir. Jadi, Ibu Bapak mengikuti itu, silakan Bapak dan Ibu kan gitu. Silakan Bapak dan Ibu isi divisi Ibu Bapak mengikuti EP. Yang tidak kalah pentingnya habis ini idealnya kan besok kita melaksanakan hari ini kan. Tapi Ibu Bapak sudah paham sehingga ada kesempatan nanti Ibu Bapak untuk berbagi sehingga tanggal 6. Pada waktu Ibu Bapak akan melakukan kegiatan rukol, sesi yang kedua sudah lebih maksimal apa yang akan Ibu Bapak bicarakan nanti. Nah, rubrik penilaian aksi nyata Ibu Bapak sudah lihat di LMS. Silakan itu menjadi patokan utama gitu. Karena itu adalah hal yang juga harus kita lakukan bersama-sama pada waktu memfasilitasi kondisi Ibu Bapak sekalian. Nah, yang terakhir dari ini Pak dan Ibu, apa saja yang telah Pak dan Ibu lakukan selama sesi ini? Yang pertama kan jelas ada tanya jawab kan. Ada ruang berbagi. Setujukah Ibu Bapak dengan kondisi itu? Bukan hanya datanya dari saya aja sebagai fasilitator. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Jadi kita saling berbagi melihat kondisi masing-masing. Apa yang Bapak dan Ibu pelajari selama sesi ini? Apa yang Bapak dan Ibu pelajari selama sesi kita hari ini? Bu Desi mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan Bu Desi. Dan Bu Desi mewakili kita semua, silakan. Monggo Bu Desi. Baik, terima kasih Bu Tati. Apa saja yang telah Bapak Ibu lakukan? Tentu banyak Bu ya. Dari pertama kita mengkoneksikan antar materi, baik modul 1, modul 2 sampai modul 3. Lalu kita juga mengambil kesimpulan, kita juga menentukan apa yang akan kita lakukan untuk tugas-tugas ke depan di LMS, juga tugas-tugas kita tentunya sebagaimana guru penggeraknya kalau lulus di sekolah kita masing-masing. Itu barangkali Bu. Semakin Terima kasih Bu Desi. Sama-sama Ibu. Suaranya seperti suara penyiar loh Bu Desi. Apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan seterusnya? Bagaimana? Tentu yang pertama barangkali melanjutkan kan begitu Pak dan Ibu. Melanjutkan di ruang kolaborasi sesi yang kedua. Harapannya kan Ibu Bapak akan menyelesaikan tugas yang menjadi kewajiban kita selaku CGP rekognisi. Nah, demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan dalam sesi ini.
barangkali ini adalah sesi yang terakhir. Harapannya adalah Ibu Bapak mampu menyelesaikan keseluruhan apa yang menjadi tanggung jawab Ibu Bapak di setiap modul. Saya masih menunggu Bapak Ibu yang barangkali belum menyelesaikan kewajibannya, kan begitu. Jangan sampai di warning oleh admin, Ibu Bapak harus mengerjakan tugas dan tanggung jawab Ibu Bapak masing-masing. Bapak dan Ibu yang luar biasa, hari ini adalah sesi kita yang terakhir. Mungkin diakhiri dengan sebaik pantun, barangkali siapa yang mau berpantun untuk mengakhiri kegiatan kita, Pak dan Ibu? Silakan. Silakan Pak dan Ibu, siapa yang mau berpantun? Orang Riau kan idealnya memang sangat piawai dalam buat sebuah pantun kan. Silakan. Pak Beni mungkin sudah banyak punya pantun ya Pak Beni. Silakan Pak Beni. Pak Popi Bu, memang tuh raja pantun itu Bu. Siap dengan pantunnya Pak Popi. Terima kasih Pak Popi. Iya. Baik Bu, saya ini sebenarnya menolong Pak Beni aja Bu. Iya, silakan Pak Popi, monggo. Saya coba ya Bu. Berlayar sampan di tepian rawa, menjaring ikan di tengah danau. Sesi kita hari ini sangat bermakna. Sampai jumpa di waktu yang baru. Terima kasih. Keren. Mungkin kaitannya dengan pantunnya Pak Beni karena ada sampannya di sana kan. Dua buah sampan penangkap ikan. Cakep. Dijual di pesisir, ternyata tidak laku-laku. Keren. Tiap perpisahan, kata orang, memang menyedihkan. Betul, hari ini kita berpisah ya Pak dan Ibu ya, di ruang maya. Oke Pak dan Ibu, moga ada kesempatan jumpa, wahai para sahabatku. Aduh, mudah-mudahan Oke Pak dan Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu, mudah-mudahan kita ketemu lagi. Saya tunggu satu ya. Nanti Pak Beni, kondisikan Pak Beni. Pak Ibu, karena OTW Bali kami Bu, OTW Bali. OTW Bali ya Pak Popi, oke Pak Beni. Pak Beni tolong dikoordinir Pak Beni. Ya Pak Beni. Kami ajak Pak Beni nanti Bu ke Bali. Ditunggu ya Bu. Baik Ibu, siang hari makan ketupat dimakan dengan kuat gulai. Banyak ilmu kita dapat, minggu depan kita ke Bali. Bulan depan Pak Beni, bulan depan. Sampai sebulan Bu, minggu depan.